dengan kesabaran, dengan semangat anak itu sampai selesai di kelas 6. Dan akhirnya tibalah waktunya selesai mereka menjalani pendidikan selama 6 tahun. Bapak dan ibu menitipkan anaknya di kelas 1. Sekarang sudah selesai. Nah, saya sebagai guru kembalikan lagi putra putri ibu kepada bapak ibu ya. Saya kembalikan lagi, saya dan guru-guru sudah menjalankan tugasnya dengan kemampuan kami. Itu saya kembalikan ke bapak ibu, kita serahkan kembali. Awalnya baik-baik didaftarkan ke sini, berakhir juga dengan baik. Kita adakan acara pelepasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pelepasan siswa kelas 6 sekaligus acara penguatan proyek penguatan profil Pancasila P5. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Lurah Pakojan, Bapak Muhammad Zain SOS MSI. Yang saya hormati Komite Sekolah SDN Cipete 1 Bapak Darmawan SPDI. Yang saya hormati Ibu Deti Nur Solehati, Ibu Ketua Gugus 4 Korwil Pinang. Dan yang tak lupa saya hormati juga Bapak-bapak dan Ibu guru SDN Pondok SDN Cipete 1 yang berbahagia. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang mesti disampaikan. Sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh guru kelas 6-nya, tapi mungkin saya mengulas. SDN Cipete 1 saat ini, mungkin sekarang laporan ya buat Kepala Lurah, SDN Cipete 1 saat ini jumlahnya ada 284 siswa. Itu untuk tahun ajaran 2022-2023. Dan untuk tahun ini yang lulus ada 40 siswa. Jadi kelas 6 yang lulus 40 siswa. Dan rencananya kita masuk kelas 1 2 rombel. Rencananya 2 rombel. Insya Allah nanti jumlahnya ketahuan setelah ini. Bapak-bapak yang kami hormati, ada beberapa hal tentang pelepasan ini, di mana pelepasan siswa kelas 6 ini adalah suatu momen untuk mengingat atau mengenang sejarah anak-anak kita bahwa dia pernah di sini dan pernah mengenyam pendidikan di sini dan berhasil di sini, sehingga supaya dia berkesan, itu maksudnya. Demikian, itu juga tujuan dari guru kelas 6-nya mungkin. Kemudian untuk P5-nya, selebrasi P5, di mana temanya adalah tema Bhinneka Tunggal Ika, untuk mengenal ragam budaya Nusantara melalui seni dan makanan khas daerah. Di mana nanti akan sudah ditampilkan dalam market day kita yang sederhana. Itu ada beberapa makanan tradisional, ada juga ada minuman tradisional. Ya, nanti silahkan setelah acara kita bisa menikmatinya. Kemudian nanti setelah acara kita juga, nanti anak-anak kita akan tampil melalui seni atau itu berupa lagu atau berupa tarian yang berkaitan dengan daerah
kita daerah Indonesia se-Nusantara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih yang telah hadir pada saat ini, terutama Pak Lurah. Alhamdulillah Pak Lurah kita sudah datang, maksudnya Pak Lurah yang baru di sini. Untuk itu nanti saya mohon Pak Lurah untuk memberikan sepatah kata sekaligus membuka P5. Sepatah kata ya Pak ya. Ya. Kemudian itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Masyhur EPD atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni sepatah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cipete, dan juga yang saya hormati Bapak Ketua Komite, lalu juga Ibu Deti Gugus 4 Kecamatan Pinang, para guru, para wali murid, adik-adik sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi, dapat bermuajahah, dapat bertatap muka di tempat ini dalam rangka pelepasan siswa angkatan 2023 serta selebrasi P5. Tidak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya juga sekalian memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini bahwa saya bertugas di Kelurahan Cipete ini, di Kelurahan Pakojan ini sejak tanggal 16 Mei kemarin, pelantikan 16 Mei 2023 gitu kan. Sebelumnya saya bertugas di Kelurahan Cikokol Pak, kebetulan berbatasan dengan Kelurahan Pakojan, dan tempat tinggal saya juga di Cikokol. Ibu Betty tahu tuh tempat tinggal saya. Sebelum saya lurah Cikokol, saya juga pernah jadi lurah Sukasari, itu juga yang ada di tengah-tengah kota di belakang gedung olahraga. Nah itu memang salah satu tugas yang harus saya laksanakan sesuai dengan perintah. Mutasi, rotasi dalam pegawai negeri sipil itu hal yang biasa dan tidak perlu lagi diheran-herankan, oh kenapa sih bapak ini dipindah, bapak itu dipindah, itu hal yang biasa. Bahkan sekarang informasi yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan mutasi tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu mungkin seminggu 2 minggu ada informasi. Sekarang hari ini pagi ini kita di WA, kita harus hadir, dari sana sudah siap meja pelantikan. Zaman sekarang beda karena zamannya zaman digital dan tidak terlalu formal gitu kan, pakaian apapun ketika kita dipanggil ya itu kita siap untuk dilantik dan untuk dimutasi atau rotasi di mana saja. Itu Bapak Ibu hadirin sekalian. Lalu berkaitan dengan pelepasan siswa angkatan 2003 kaitannya dengan selebrasi. Nah tadi juga saya bisik-bisik sama kepala sekolah dulu waktu zaman kita nih, ya mungkin seusia ya, zaman kita nggak ada yang namanya selebrasi P5, yang saya tahu P4 ya kan, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, tapi katanya di dalamnya ada gitu, katanya di dalamnya ada. Selebrasi ini apa sih? Ini lebih berfokus kepada kemampuan anak gitu kan, kepada di anak itu kemampuannya kemana, itu kita harus arahkan kemana gitu, kaitannya dengan pelajaran yang baru ini. Jadi ini kurikulum ini saya tahu juga baru tahu kemarin ketika saya rapat evaluasi dengan Pak
wali kota gitu. Jadi informasi-informasi yang dapat diberikan ini cukup banyak sebetulnya kaitannya dengan selebrasi ini. Mungkin nanti juga kalau dulu kita jadi cerita ke belakang pada saat mungkin bapak-bapak yang di depan juga mungkin tahu pada saat kita sekolah mungkin juga usianya juga tidak seperti sekarang, cukup ngangkat tangan udah sampai belum nih. Kalau udah sampai ke sini oh berarti udah sampai nih, udah masuk SD kan gitu Pak ya. Kalau belum sampai kita sampai-sampein saking pengen masuk SD kan gitu. Kalau dulu seperti itu. Makanya kadang ada adik kakak yang satu SD satu kelas. Karena mungkin walaupun usianya berbeda jauh, ada yang rendah terlalu rendah, ada yang usianya tinggi terlalu tinggi. Tapi kalau dulu kita kalau ngelihat bapak guru atau ibu guru lewat, kita kejar, mau ngapain ngejar? Mau cium tangan doang tuh, salim. Iya, cium tangan doang. Nah, mudah-mudahan juga dengan adanya era globalisasi, era digital seperti ini, kebiasaan itu juga jangan dihilangkan. Bapak, Ibu itu kan untuk mendidik anaknya sopan santun tetap. Karena budaya kita nih, budaya Indonesia, budaya sopan santun. Jangan dilepaskan itu. Walaupun mungkin sekarang eranya beda, era digital, sedikit-sedikit itu mengucapkan ulang tahun, mengucapkan apapun hanya lihat WA, hanya gambar salaman gitu kan. Nah, itu juga memperkecil silaturahmi kita kepada saudara, kepada masyarakat. Nah, ini juga harus dididik dari sekarang. Walaupun hal-hal itu juga tidak perlu kita tinggalkan, karena kalau kita tinggalkan era digitalisasi ini kita tinggalkan, itu juga akan mempengaruhi perkembangan yang ada di kita ini. Karena semua eranya era digital, tapi ada plus minusnya, ada kurang lebihnya, ada bagusnya, ada baiknya, ada jeleknya. Jangan dilepas sebebas-bebasnya. Jangan dilepas sebebas-bebasnya anak-anak sekarang. Kalau kita lihat anak-anak sekarang itu jarinya, telunjuknya lebih lincah daripada kita untuk memainkan handphone. Nah, ini juga jangan kita lepas. Tetap harus dikontrol. Harus dikontrol sejauh mana, apa yang mereka lihat. Jamnya juga diatur dari jam berapa sampai jam berapa mereka harus lihat itu. Belajarnya juga harus diperhatikan. Kan memang kontrol orang tua ini yang sangat dibutuhkan di lingkungan orang tua itu sendiri. Bapak guru, ibu guru hanya mengajarkan tidak begitu lama. Mungkin ada jamnya dari jam 9, misalkan dari jam 2 sampai jam 12 atau sampai jam 1. Selanjutnya orang tua yang mengontrol. Itu kaitannya. Lanjut sedikit lagi informasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan sekalian, sekarang ini kemarin pada saat saya ikuti rapat evaluasi dengan Pak Wali Kota, pemerintah Kota Tangerang sudah berupaya menggratiskan siswa-siswi sebanyak 73 SMP baik negeri maupun negerinya swasta. Jadi Bapak Ibu yang tidak dapat di negeri, di swasta pun itu sudah digratiskan. Gratisnya apa aja? Yang pasti udah nggak ada uang bangunan, udah nggak ada SPP, udah nggak ada kaitannya dengan apalagi tuh satu lagi, itu nggak ada itu. Itu digratiskan semuanya itu, terkecuali biaya seragam, alat tulis dan lain sebagainya itu. Yang SD ya memang siswa untuk di swastanya memang belum ada, tetapi di SD pun memang sama digratiskan dengan kaitannya dengan uang-uang bangunan gitu. Jadi masing-masing siswa sekarang pemerintah Kota Tangerang terus berupaya bagaimana caranya agar tidak ada warga Kota Tangerang yang tidak lagi sekolah. Tadi si ibu katanya memberikan sambutan. Sekarang semuanya ya walaupun bagaimana jangan ada sampai masyarakat yang tidak sekolah. Ya harus sekolah. Harus sekolah. Memang harus sekolah. Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya bagaimana caranya agar masyarakat itu ya kan menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Berkualitasnya dari mana? Ya dari sekarang harus dibimbing. Biayanya nggak ada, ya sama pemerintah juga disumbang, sama pemerintah juga memberikan subsidi untuk biaya-biaya tersebut. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekarang ini nggak usah khawatir, nggak usah terlalu berdesak-desak, nggak usah terlalu memaksakan diri untuk mensekolahkan anaknya ke negeri.
Bahkan kalau menurut sekarang ini lebih berkualitas di swasta daripada di negeri. Kenapa? Karena di negeri juga sistemnya zona, sistemnya jarak gitu kan, tidak lagi berdasarkan tes dan lain sebagainya. Makanya pemerintah Kota Tangerang memberikan semudah-mudahnya untuk masyarakat Kota Tangerang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, maka pelepasan siswa angkatan 2023 serta selebrasi P5 dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada 2 sekolah, jadi hanya berbagi waktu di sini. Kegiatan hari ini yaitu pelepasan kelas 6 dan juga selebrasi 5, yang mana saat ini memang sekolah itu diwajibkan untuk mengadakan acara P5, yaitu dengan adanya tampilan-tampilan dari kesenian dari daerah Indonesia, juga makanan-makanan dari daerah Indonesia, itu kearifan lokal. Kalau di Cipete itu mungkin makanannya yang paling terkenal nasi uduk kayaknya ya, karena Cipete itu terkenalnya dengan nasi uduk. Adapun kue-kue dan sebagainya juga ada, karena anak sekarang mungkin sudah lupa, karena ada yang tidak tahu apa yang namanya kue ketimus. Itu anak-anak ditanya nggak tahu itu dari apa, terbuat dari apa, itu sampai seperti itu ya. Tidak tahu apa sih jalabia, apa sih itu kue cincin. Makanya kita mengenalkan kembali yaitu makanan tradisional Indonesia, juga kesenian dari Indonesia. Terutama yang sekarang adalah temanya Bhinneka Tunggal Ika, di mana Indonesia memang terdiri dari beragam adat, budaya, juga suku bangsa. Maka di sekolah ini kita akan melihat tampilan dari beberapa daerah, yaitu bentuknya tarian dan sebagainya. Jadi tidak panjang lebar, saya haturkan terima kasih kepada Pak Masyhur atas undangannya. Juga selamat kepada anak-anak semua agar bisa tampil maksimal di acara ini. Untuk kelas 6 selamat untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Semoga semuanya yang memang minat ke negeri bisa diterima di SMP negeri ya. Karena ada SMP negeri baru, SMP 34. Sementara ini tempatnya di Kunciran 7 karena nanti sedang dibangun. Jadi lebih dekat jaraknya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh anak-anak semua bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat melaksanakan selebrasi kegiatan P5 ini. Semoga lancar sampai di akhir. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Bapak, Ibu, yang semangat ya. Tuh anaknya yang depan udah semangat tuh. Alhamdulillah, udah dapet ininya kriteria spiritual keagamannya. Alhamdulillah. Diulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, alhamdulillah. Tuh anak-anak kita kalau nggak disuruh begitu. Ya emang kebiasaan kita, alhamdulillah. Tapi dengan kebiasaan itu kita sudah menebarkan salam dan menjawab salam. Semuanya akan dihapuskan segala dosa dan salah kita. Amin ya robbal. Karena semuanya mendoakan untuk keselamatan buat kita masing. Yang mengucapkan salam mendoakan, yang menjawab salam mendoakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina
wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yang pertama saya ucapkan rasa hormat kami kepada Bapak Kepala SDN Cipete 1 yang ada di wilayah Kelurahan Pakojan, Bapak Mahsyur SPDI. Mudah-mudahan beliau didatangkan di sini dapat membawa lebih baik lagi SDN Cipete 1. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Yang sudah baik, nanti ditambah lagi dengan kepemimpinan Bapak Mahsyur SPDI akan lebih baik lagi, yang baik ditambah ke lebih baikannya kembali. Amin ya robbal. Yang terhormat Bapak Kepala Kelurahan Pakojan, Bapak Muhammad Jen. Alhamdulillah sudah dari pagi udah nungguin kita semua di sini dengan semangatnya tadi menyambut kita bahwa beliau adalah lurah Pakojan yang baru. Alhamdulillah sudah tampil di depan kita. Yang terhormat Bapak Ibu guru, staf TU, tenaga kebersihan dan jajaran yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan langkah demi langkah, ayunan dan ayunan tangannya dalam mendidik anak-anak SDN Cipete 1 ini senantiasa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka lakukan di tempat ini semuanya mendapatkan balasan yang setimpal, yakni pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Wali Murid SDN Cipete 1 yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah bersama-sama meriahkan agenda kegiatan dari SDN Cipete 1. Wabil khusus yang terhormat juga kepada Ibu DT Nur Solehah ya, yang kemarin juga saya udah dipanggil. Beliau sebagai PLT dari SDN Cipete 1 cuma 6 bulan Bu ya. Alhamdulillah sudah membawa perubahan juga. Ya mudah-mudahan langkah-langkah beliau dan apa yang beliau lakukan dicatat sebagai amaliyah untuk dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada anak-anakku sekalian. Halo, mana nih yang kelas 6 ya? Kelas 6 mana ya, kelas 6? Ya, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian kelas 6 SDN Cipete 1 yang berada di depan Bapak, mudah-mudahan momen pada hari ini bukan momen terakhir buat kalian, tetapi momen untuk menjadikan diri kalian itu untuk lebih maju ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di sini sebagai sambutan Komite SDN Cipete 1. Baiklah, saya tidak berpanjang kalam. Yang paling pertama dan utama pada kesempatan ini adalah rasa ucapan syukur kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan kaki kita dan mengayunkan kedua belah tangan kita menuju ke SDN Cipete 1 ini. Dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bertatap kenal satu dengan yang lain. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini yang tadi kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu maka kita adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik manusia dari zaman ke zaman, dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman ketidakbertahuan menuju kepada zaman yang penuh dengan ibadah, di mana anak-anak kita, di mana manusia, di mana para muslimin dan muslimat diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini yang pertama yang saya ucapkan adalah rasa terima kasih kepada seluruh jajaran SDN Cipete 1, baik dari Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, para pembimbing dan wali kelas sebagainya, beserta Bapak Ibu wali murid yang sudah bersama-sama bekerja sama untuk mendidik anak kita. Siapa anak kita? Tuh anak yang kita anterin dari TK sampai PAUD menuju ke SD sini dengan menitipkan kepada sekolah ini, mempercayakan kepada sekolah ini agar anak ini benar-benar menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Alhamdulillah, dari kelas 1 sampai kelas 6 pada hari ini ada yang dilep, ada yang dilep. Bukan berarti dilepas begitu aja, digiring, bukan, tapi dilepas agar bisa menuju kepada pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nih kelas 6, mau lanjutin sekolah apa enggak? Mau lanjutin sekolah apa enggak? Lanjut, jangan apa enggak lanjut. Tadi Bapak Lurah kita udah bilang apa? Sekolah udah gratis. Cuma di SD doang yang swastanya belum. Tetapi kalau SMP, kalau enggak dapat negeri, masuk ke swasta udah gratis, Bu. Ya Pak, ya jangan takut. Jadi ada SMP swasta yang sudah digratiskan oleh pemerintah kita. Jadi jangan takut. Tapi kalau yang belum digratisin jangan ngeluh, Bu. Kalau Ibu masuk ke sana kok masih bayaran.